Pasar helikopter militer Indonesia sejak akhir 1970-an dikuasai oleh produsen asal Eropa berkat kebijakan pengembangan industri dirgantara yang berkiblat ke Eropa Barat. Helikopter Messerschmitt Volkoblum atau MBB karya anak bangsa Jerman Barat dan pesawat sayap putar Aerospatiale buatan Prancis masuk ke pasar pertahanan Indonesia, menggantikan peran yang ditinggalkan oleh produsen helikopter asal Uni Soviet. Walaupun pada tahun 1970-an Indonesia mengadopsi pula helikopter UH-34D Choctaw dari Amerika Serikat, pembeda dengan pesawat sayap putar asal Eropa Barat adalah helikopter karya Sikorsky, merupakan helikopter bekas. Saat ini helikopter buatan Sikorsky telah lama pensiun dari dinas di Indonesia, sedangkan helikopter buatan MBB dan Aerospatiale masih beroperasi di negeri ini. MBB dan Aerospatiale sejak tahun 2000 telah diserap ke dalam Eurocopter Group sebagai bagian dari konsolidasi industri dirgantara Eropa. Sejak tahun 2014, Eurocopter Group telah bersalin identitas menjadi Airbus Helicopters. Produk-produk Airbus Helicopters dan pendahulunya yang sampai sekarang masih terbang di langit Indonesia adalah PO-105, AS-332 Super Puma, NAS-332 Super Puma, EC-120 Kolibri, AS-550 Fennec, AS-555 Fennec, AS-565 Panther, dan H-225M. Airbus Helicopters mempunyai pengaruh politik dan ekonomi yang cukup kuat di Indonesia hingga sekarang. Karena Indonesia masih menjadi mitra industri dan pabrikan helikopter Eropa itu, meskipun B.J. Habibie telah lama mundur dari industri dirgantara Indonesia. Amerika Serikat memiliki market share tersendiri dalam pasar pertahanan Indonesia lewat kehadiran Bell, Textron, dan Boeing, walaupun market share tersebut lebih kecil dibandingkan Airbus Helicopters. Bell 412 sejak 1980-an hadir di Indonesia baik melalui lisensi PT IPTN dengan NBell 412SP dan NBell 412HP maupun produk yang diimpor langsung dari negeri asal Donking yakni Bell 412EP, Bell 412EPI, dan Bell 505. Bell 47G Soloi dipakai pula oleh Indonesia untuk melatih para calon penerbang helikopter militer. Belum jelas apakah pabrikan helikopter asal negeri kelahiran Marvin Hagler ini akan ikut memperebutkan program penggantian helikopter Bell 47G Soloi atau tidak. Adapun produk Boeing yang laku di pasar Indonesia adalah AH-64E Apache, helikopter serang yang dirancang oleh Hughes Helikopter untuk melumpuhkan kendaraan lapis baja buatan Uni Soviet di Palagan, Eropa. Pesawat sayap putar itu telah membantai kendaraan lapis baja keluaran Uni Soviet milik Irak dengan rudal AGM-114 Hellfire, kanon M230 kaliber 30 mm, dan roket Hydra 70 dalam Perang Teluk 1991. Populasi helikopter yang pertama kali terbang pada 30 September 1975 ini tidak banyak di Indonesia dan belum pernah terlibat dalam operasi militer yang signifikan. Sebagaimana diketahui, pemakaian helikopter yang mengadopsi main transmission buatan Litton Precision Gear Division ini dibatasi oleh Amerika Serikat, di antaranya tidak boleh digunakan untuk menghadapi konflik internal. Dominasi Airbus Helicopters dan Bell Textron di pasar helikopter militer Indonesia tidak mengentarkan pihak lain. Leonardo Helicopters yang dahulu dikenal sebagai AgustaWestland juga ingin mencicipi manisnya pasar pertahanan Indonesia dengan AW101 sebagai solusi. Akan tetapi pabrikan helikopter Anglo-Italian ini salah langkah ketika pertama kali hendak masuk ke pasar tersebut, sehingga tergelincir dalam kasus korupsi di Indonesia. Salah langkah produsen yang berbasis di Inggris dan Italia itu memberikan keuntungan bagi Airbus Helicopters, karena pabrikan yang berbasis di Prancis ini mendapatkan pesanan 8 helikopter H-225M yang semula anggarannya diincar oleh Leonardo Helicopters. Produsen helikopter asal Rusia yaitu Mil Helicopters telah berhasil melaksanakan penetrasi ke pasar Indonesia dengan Mil Mi-17 dan Mil Mi-35. Mil Mi-17 merupakan helikopter serbu yang sempat menjadi andalan sayap udara kekuatan darat Indonesia. Sedangkan Mil Mi-35 adalah helikopter serang yang dahulu diharapkan mampu menjadi pemukul seperti halnya AH-64 Apache.
Namun karena kelakuan Rusia yang menginvasi Ukraina sejak Februari 2014, Indonesia mendapatkan kesulitan mengoperasikan dua tipe helikopter kebanggaan kaum Ura itu. Hal demikian antara lain disebabkan oleh katsa dan sanksi-sanksi ekonomi lainnya dari Amerika Serikat dan Barat. Terlebih lagi setelah Vladimir Putin kembali menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Selain para pembuat pesawat sayap putar asal Eropa dan Amerika Serikat, pasar helikopter militer Indonesia juga menjadi target dari beberapa negara yang selama ini tidak identik sebagai pembuat helikopter. Indonesia memang pasar yang menjanjikan bagi helikopter militer, sebab Indonesia tidak mempunyai kapasitas memproduksi helikopter hasil desain lokal. Selain itu, tidak ada produsen helikopter asing yang bersedia produknya di rebrand oleh Indonesia sehingga dapat diklaim sebagai karya anak bangsa. Indonesia secara sukarela telah memilih menghentikan mengembangkan kemampuan untuk mendesain dan membangun helikopter sendiri sejak awal 2000-an karena perubahan kebijakan politik domestik. Korea Selatan lewat jaringan lobbynya di Jakarta berupaya memasukkan Indonesia sebagai salah satu konsumen helikopter KUH-1 Suryon karya KAI. Upaya negeri kelahiran Jun Do-chun sampai sekarang belum berhasil karena Indonesia belum mau berpindah hati dari Airbus Helicopters dan Bell Textron. Sampai sekarang tidak ada negara lain yang sudi menjadi konsumen asing pertama pesawat sayap putar yang memiliki empty weight, maksimum takeoff weight, dan maksimum payload yang lebih besar dibandingkan dengan Bell 412. Helikopter angkut medium karya anak bangsa Korea Selatan ini memakai engine lisensi General Electric T700 yang diproduksi oleh Hanwha Techwin. Negara lain yang juga menjadikan Indonesia sebagai pemakai pertama helikopter buatannya adalah Turki. Negeri yang masih menerbangkan pesawat pancar gas era perang Vietnam yaitu F-4 Phantom ini telah gencar menawarkan T-625 Gökbey produksi Turkish Aerospace Industry (TAI) kepada Indonesia. Helikopter karya anak bangsa Turki ini mengadopsi twin engine LH-Tech T-800 buatan bersama Rolls-Royce dan Honeywell sampai sekarang belum berhasil diekspor ke luar negeri. Karena memakai engine buatan asing merupakan hal yang rawan bagi Ankara, anak bangsa Turki telah berhasil menciptakan engine TS-1400 buatan Tusas Engine Industry yang akan digunakan pada T-625 Gökbey. Pesawat sayap putar asal Turki ini dikategorikan sebagai helikopter angkut ringan serbaguna dengan kapasitas 12 penumpang dan maksimum take-off weight 6.000 kg. Mampu terbang hingga maksimum ceiling 20.000 kaki, jarak standar 400 mil laut dan endurance 3 jam 50 menit tanpa tangki bahan bakar cadangan. Helikopter ini telah ditawarkan oleh Turki dan jaringan lobbynya di Jakarta kepada Indonesia. Kelihayan jaringan lobi Turki di Indonesia perlu diwaspadai sebab dalam 2 tahun terakhir jaringan itu telah mampu melobi penjualan sejumlah sistem karya anak bangsa Turki kepada Indonesia. Wahana terbang yang menggunakan produk dalam negeri yaitu Avionik keluaran Aselsan yang dikenal sebagai Aselsan Modular Avionics Touchscreens Environment ini belum berhasil memikat pembeli dari luar negeri, sehingga wajar bila Indonesia menjadi sasaran jaringan pelobi Turki. Apakah Indonesia patut membeli T-625 Gökbey di masa depan? Sebaiknya Jakarta melakukan akuisisi pada tipe helikopter yang sudah proven di pasar dan tidak menyediakan diri menjadi laboratorium terbang bagi produk dirgantara negara lainnya. Selain itu, ekor logistik pesawat sayap putar tetap perlu dijaga agar efisien. Artinya, pilihan mengadopsi helikopter karya Airbus dan Bell Textron perlu dipertahankan. Bahwa Indonesia dalam kurun waktu tertentu harus mengadopsi varian terbaru pesawat sayap putar dari kedua pabrikan. Kalaupun dipandang perlu masuknya produsen helikopter lain ke pasar pertahanan Indonesia, hendaknya helikopter yang dibeli sudah proven dan populasinya banyak di pasar antar bangsa. Nah, sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar.